Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Prastio. Saya adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Bakti Indonesia. Mata kuliah yang saya ampu adalah Corporate Governance. Selanjutnya saya akan menjelaskan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Corporate Governance. Mata kuliah Corporate Governance memiliki bobot untuk praktek ada 0, untuk teori 3 SKS. Untuk kode dari mata kuliah ini adalah AKA6108. Mata kuliah Corporate Governance diikuti oleh mahasiswa di semester 6. Kemudian untuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah Corporate Governance, yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian yang keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dan yang kelima, mampu menguasai konsep dasar kependidikan yang mencakup perkembangan peserta didik, teori-teori belajar, hakikat sains, dan pola pikir ilmiah. Kemudian untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menguasai teori corporate governance dengan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan indikator yang mendasari corporate governance dengan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah corporate governance di perusahaan dengan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Selanjutnya untuk sub CPMK atau kemampuan akhir yang direncanakan, yang pertama menguasai teori corporate governance, yang kedua menguasai latar belakang corporate governance, dan yang ketiga menerapkan indikator yang mendasari corporate governance. Untuk deskripsi singkat mata kuliah corporate governance adalah mata kuliah ini memperkenalkan kepada mahasiswa mengenai teori, konsep, prinsip, dan implementasi corporate governance. Paparan corporate governance dijelaskan melalui 4 dimensi, yaitu dimensi situasional, strategik, integrasi dari dewan direksi, dan pengendalian. Hal penting lainnya adalah mengenai mekanisme corporate governance. Dalam pembahasan mengenai corporate atau mekanisme corporate governance, dijelaskan mengenai keterkaitan hubungan antara pemegang saham, komisaris, dan dewan direksi dalam mengambil keputusan berdasarkan accountable, transparan, responsible, independent, dan fairness. Kemudian untuk bahan kajian mata kuliah corporate governance adalah yang pertama, latar belakang dan landasan teori corporate governance. 2. Corporate governance, perception index dan kinerja perusahaan di Indonesia. Ketiga, corporate governance dan sustainability di Indonesia. Keempat, corporate governance dalam tata kelola yang baik. Yang kelima, organ atau struktur organisasi perusahaan. Kemudian keenam, good
Corporate governance on balance between economic and social. Ketujuh, corporate governance dan intellectual capital di emerging country. Kedelapan, penerapan corporate governance pada UMKM di Indonesia. 9. Penilaian implementasi GCG. Dan ke-10, good corporate governance di era digital dan komite audit. Kemudian untuk pokok bahasan atau topik bahasanya adalah 1.1 mata kuliah corporate governance, 2.1 teori corporate governance, 2.2 latar belakang corporate governance, 3.1 mekanisme GCG dan kinerja perusahaan, 3.2 corporate governance perception index, 4.1 CGPI dan kinerja perusahaan, 5.1 peranan negara, 5.2 peranan dunia usaha, 5.3 peranan masyarakat, 5.4 tentang transparansi, 6.1 tata kelola perusahaan, 6.2 mekanisme corporate governance, 6.3 mekanisme eksternal, 7.1 tentang perseroan terbatas, 7.2 tentang perseroan terbuka, 7.3 terkait pemegang saham, 7.4 variabel laporan tahunan dan penggunaan laba, kemudian 9.1 5 pilar dasar GCG, 9.2 panduan tata kelola perusahaan yang baik, kemudian 10.1 permasalahan keagenan, 10.2 voluntary disclosure, 10.3 teori upper echelon, kemudian 10.4 komponen IC, 10.5 karakteristik perusahaan di emerging market. Selanjutnya 10.6 dominasi corporate governance di Indonesia. 11.1 implementasi GCG pada perusahaan besar dan UKM. Selanjutnya 12.1 simpulan hasil review implementasi GCG. 12.2 latar belakang dan tujuan review, dasar penugasan, metode review, ruang lingkup dan periode review dan batasan tanggung jawab. Selanjutnya 13.1 metode review, 13.2 partisipasi pemegang saham, kebijakan GCG, penerapan GCG dan komitmen. 14.1 manfaat penerapan GCG, kemudian 14.2 GCG di era digital. Selanjutnya 15.1 komite audit, 15.2 komposisi struktur dan keanggotaan komite audit, dan 15.3 wewenang, tugas, dan tanggung jawab komite audit. Kemudian dalam RPS mata kuliah corporate governance ini kita menggunakan media pembelajaran dua. Yang pertama adalah software dan yang kedua adalah hardware. Untuk media pembelajaran software yang digunakan adalah PPT atau PowerPoint, PDF, internet berupa Zoom, Google Meet, Google Form, YouTube, WhatsApp, dan e-book. Sementara untuk hardware-nya adalah kita menggunakan modul atau buku, whiteboard, laptop, dan InFocus. Untuk diketahui dalam rencana pembelajaran semester mata kuliah corporate governance ini diadakan selama 16 kali pertemuan. Itu sudah termasuk dengan UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kontrak kuliah mata kuliah corporate governance. Dalam kontrak kuliah ini akan disampaikan di pertemuan awal. Adapun yang akan disampaikan yang pertama adalah tentang jadwal perkuliahan. Dalam jadwal perkuliahan ini antara dosen dan mahasiswa akan membicarakan atau membahas terkait dengan
pertemuan, yakni hari, tanggal, dan pokok bahasan, sehingga bisa dilaksanakan dalam pertemuan selanjutnya. Kemudian dalam kontrak kuliah juga dibahas atau disampaikan terkait dengan materi, bahan bacaan, dan referensi. Untuk mata kuliah Corporate Governance, kita menggunakan untuk referensinya adalah 2 buku, 1 jurnal, dan 1 pedoman. Untuk buku yang pertama adalah berjudul Good Corporate Governance, Teori dan Implementasinya di Indonesia, karangan Rusdianto, Susutiorini, Umi Elan, penerbit Revika Aditama Jakarta tahun 2019. Seperti ini contoh bukunya yang pertama. Kemudian untuk buku yang kedua berjudul Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan lainnya, karangan Muhammad Wahyudin Jarkasi, penerbit Alfabeta Bandung tahun 2008. Untuk bukunya yang kedua adalah seperti ini. Kemudian untuk jurnal yang kita gunakan adalah berjudul Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan, karya dari Prastio Widyo Iswara yang diterbitkan di Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis Politeknik Batam, volume 2, nomor 2, tahun 2014. Dan ada 1 pedoman, yakni KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance, pedoman 2006. Selanjutnya di kontrak kuliah akan dijelaskan juga terkait dengan strategi perkuliahan. Untuk strategi perkuliahan mata kuliah Corporate Governance ini adalah menggunakan pembelajaran ceramah, diskusi kelompok, kemudian ada brainstorming, kemudian kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, ada tanya jawab, dan pemberian tugas atau assessment. Kemudian selanjutnya dalam kontrak kuliah juga dijelaskan berkaitan dengan penilaian dan kriteria penilaian. Untuk penentuan nilai itu memperhatikan beberapa aspek. Di antaranya yang pertama adalah untuk ujian tengah semester atau UTS itu memiliki bobot 30%. Yang kedua, kemampuan mengungkapkan pendapat dan bertanya sebesar 10%. Kemudian yang ketiga, partisipasi kelas, presentasi, tugas individu dan kelompok sebesar 20%. Dan yang terakhir adalah untuk ujian akhir semester atau UAS memiliki bobot 40%. Demikian pernyataan diri dosen, unjuk kerja, Tridharma Perguruan Tinggi unsur pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2024. Adapun untuk langkah-langkah pembelajaran akan disampaikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Gimana kabarnya dari mahasiswa? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum dimulai, ini sudah hadir semua? Sudah absen semua? Oke, bagi yang belum absen nanti bisa absen di jurnal absen ya. Baik, sudah kontrak kuliah di pagi hari ini adalah pertemuan yang ke-5. Terima kasih. Tapi sebelum kita masuk ke pertemuan kelima, angka lebih baiknya kita awali perkuliahan di hari ini dengan membaca doa. Kepada perwakilan mahasiswa, dipersilakan. Kegiatan pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai materi pertemuan kelima, yakni tentang corporate governance dan sustainability di Indonesia, saya ingin coba refreshing di pertemuan minggu kemarin ya. Kira-kira ada yang masih ingat minggu
kemarin kita bahas tentang apa? Baik Pak, untuk pertemuan yang kemarin itu tentang CGPI, yaitu Governance Room, yaitu tentang CGPI Corporate Governance Perception Index. Oke, aplaus buat kita ya. Satu lagi biar nonton kita yang kemarin biar gak lupa. Kira-kira dari CGPI kemarin aspek apa yang mendasari harusnya corporate governance itu lebih baik? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Maria. Jadi dari pertemuan kemarin itu ada 3 aspek Pak. Aspek yang pertama itu compliance atau kepatuhan, yang kedua ada conformance atau kesesuaian, dan yang terakhir ada performance atau kinerja Pak. Oke, luar biasa Maria. Tepuk tangan dulu buat Maria. Ini kita langsung masuk ke materi pertemuan kelima. Tapi sebelum saya mulai, kira-kira ada yang paham tidak? Kasih gambaran singkat aja. Kira-kira corporate governance dan sistem di Indonesia itu gimana sih? Ada yang bisa kasih gambaran? Di corporate governance itu harus ada keberlanjutannya. Oke, terima kasih Maria. Oke, kita langsung masuk materi, yaitu kita belajar bagaimana sih corporate governance dan sistem di Indonesia itu bisa terus berlanjut ya. Tata kelola baik itu organisasi, pemerintahan maupun perusahaan itu harus tetap berlanjut, bahkan secara kualitas harus meningkat. Oke, nah untuk agar corporate governance itu bisa terus berlanjut sustainable, maka ada 3 pilar pendukung ya dalam penerapan good corporate governance. Nah itu siapa saja 3 pilarnya? Oke, yang pertama ada negara. Nah negara ini punya peran penting, peran vital dalam melanjutkan tata kelola yang baik ya. Artinya kita berbicara negara, berbicara pemerintahan. Nah peran negara ini diantaranya satu, dia harus membuat undang-undang ya tentang tata kelola pemerintahan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, pemerintah punya peran untuk melakukan komunikasi antar penyelenggara negara. Siapa saja sih penyelenggara negara itu? Bisa presiden, ya, bisa DPR, bisa MPR, bisa kepolisian, bisa kejaksaan, bisa TNI, yang di level manajemen pusat ya. Itu pemerintah harus membuatkan komunikasi agar antar penyelenggara negara itu bisa menerapkan yang namanya good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah dunia usaha. Nah, dunia usaha itu ya pelaku usaha, mulai dari pelaku mikro, kecil, menengah, dan besar. Kalau di era dulu ya ketika terjadi krisis moneter ya mulai tahun 1998 hingga 2007, iklim dunia usaha kita ini sangat tidak sehat ya. Kenapa? Karena hanya mereka yang memiliki akses komunikasi tertentu saja yang bisa melakukan atau mendirikan usaha, sementara pelaku kecil itu sama sekali tidak bisa, sehingga dominasi pengusaha yang usia di menengah atas itu sangat dominan, sehingga ketika terjadi krisis ekonomi kemarin, ketika yang pengusaha besarnya ambruk ya secara ekonomi, maka tidak ada penyokong di bawah yang mikro ini, karena yang mikro juga mengalami krisis juga, sehingga runtuhlah ekonomi Indonesia pada waktu itu, dan jangan sampai turun lagi di saat ini. Kemudian pilar yang ketiga adalah, nah ini ada peranan dari masyarakat. Kalau dulu sebelum diterapkan GCG, kontrol sosial yang ada di masyarakat itu tidak berjalan sama sekali ya. Karena bagaimana mau berjalan untuk berpendapat ya, untuk berorganisasi itu sangat susah. Jadi kalau masyarakat mengetahui ada hal-hal yang kurang benar di era itu, masyarakat tidak berani untuk melaporkan. Nah untuk saat ini tidak perlu terjadi lagi, peran masyarakat
intens. Jadi kontrol sosial masyarakatnya benar-benar harus dijaga. Karena kalau tidak, maka potensi terjadinya korupsi, nepotisme itu pasti akan kembali terjadi di saat ini. Jadi dia juga bilangnya ada negara, yang pertama, yang kedua ada dunia usaha, dan yang ketiga adalah masyarakat. Oke, selanjutnya, nah, apa saja sih peran 3 pilar pendukung penerapan GCG atau Good Corporate Governance itu? Oke, dari negara dulu ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, negara harus melakukan koordinasi secara efektif antar penyelenggara negara, kemudian membuat aturan. Nah, aturannya itu tidak aturan satu arah, tapi 2 arah, dengan mengajak masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat, ya, ataupun masyarakat di luar non government. Kemudian menciptakan sistem politik yang sehat. Dulu di era dulu sistem politik kita kurang sehat, ya. Hanya mereka sekali lagi yang memiliki polusi atau pendekatan secara personal itu yang bisa melakukan segala aktivitas. Kemudian penegakan hukum harus tegas, jangan tumpul di bawah tapi lanjut di atas. Gitu. Kemudian penegakan atau mencegah namanya KKN. Tadi KKN tahu polusi, korupsi dan nepotisme. Kemudian tindakan pelayanan masyarakat, pasti kualitas servis pada masyarakat harus ditingkatkan jika ingin GCG-nya berjalan lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. Kemudian selanjutnya peran bagi dunia usaha itu apa saja sih? Yang pertama adalah menerapkan etika bisnis. Ya, bisnis itu harus punya etika. 2, patuh melaksanakan undang-undang. Kemudian meningkatkan kualitas dan pola kerja sesuai azas GCG secara berkelanjutan, dan yang terakhir adalah melaksanakan fungsi ombudsman. Ombudsman itu pengawasan. Kalau dirasa ada diskriminatif terhadap usaha yang dijalankan, silakan untuk melaporkan ke pihak yang berwenang. Itu namanya ombudsman. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga peranannya itu sebagai masyarakat, yaitu melakukan kontrol sosial yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian melakukan komunikasi dengan penyelenggara negara dan dunia usaha, dan yang terakhir mematuhi peraturan perundang-undangan. Ada yang masih kalau ada yang mau tanyakan, boleh silakan ya, tanyakan. Oke, selanjutnya adalah ini 5 prinsip dari Good Corporate Governance yang sudah disampaikan di pertemuan awal. Coba saya ingin refresh lagi. Yang pertama adalah adanya transparansi, kemudian ada accountability, ada yang namanya responsibility, kemudian ada independensi, dan yang terakhir adalah fairness. Kalau kita singkat biar mudah-mudahnya tarif, ya. Tarif. Transparansi berarti harus terbuka, accountability berarti harus bertanggung jawab kinerjanya, responsibility juga bertanggung jawab secara personal, independensi berarti mandiri, yang tidak boleh diintervensi, dan yang terakhir adalah fairness, keadilan dan kewajiban. Itu ya 5 prinsip yang harus diketahui oleh Indonesia semuanya. Selanjutnya, nah, untuk melanjutkan tadi, apa ya sih sebenarnya dimaksud dengan transparansi tadi itu terhadap prinsip pelaksanaan GCG? Nah, prinsip dasar dari transparansi adalah menjaga objektivitas dalam jalankan bisnis. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Selanjutnya, prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas itu adalah bahwa perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, dan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, dengan tetap memperhitungkan kepentingan dari pemangku jabatan, pemangku kepentingan, dan pemegang saham. Selanjutnya, prinsip responsibilitas, yaitu prinsip perusahaan di mana harus
berpegang pada prinsip kehati-hatian atau prudence dan patuh pada peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, prinsip independensi. Nah, ini bagaimana mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri yang saya sampaikan tadi ya, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Kemudian yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip serta tata nilai perusahaan yang mudah diintervensi. Kemudian prinsip fairness atau kewajaran dan kesetaraan atau keadilan. Jadi berusaha memberikan, hal ini berbicara perusahaan ya. Jadi berusaha memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk menyampaikan saran dan masukan, membuka akses informasi agar perlakuan equal itu sama rata bagi pemangku kepentingan sesuai kontribusi. Kemudian ada kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, karir secara profesional tanpa membedakan ras. Oke, selanjutnya kalau memang ada yang menanyakan silakan ya. Nah, kita beranjak ke permasalahan keagenan. Apa sih permasalahan keagenan itu? Oke, ada dua hal dalam keagenan. Agenan kalau menurut ABL mungkin bukan agen tiket gitu ya, tapi agen itu ada dua hal dalam prinsip di sini. Yang pertama adalah memilih prinsipal. Memilih prinsipal adalah pihak yang berkontribusi dalam undangan. Contohnya siapa? Kontrak yang tidak lengkap atau incomplete kontrak. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan good corporate dan civil religion. Oke, Farida silakan. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai 3 pilar. Nah, saya mau bertanya, jika seandainya 3 pilar itu tidak bersatu, maka apa yang akan terjadi? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Buat Farida dong. Jadi pertanyaan adalah bagaimana seandainya 3 pilar itu tidak bersatu Farida? Atau salah satu yang hanya melaksanakan di sini. Maka bisa dipastikan keberlanjutan good corporate governance tidak akan berlangsung lama. Ya. Jadi supaya sustainable maka 3 pilar itu harus bersatu bersama-sama untuk melaksanakan prinsip-prinsip di sini. Kalau kedua Pak, bersatu-satunya tidak sama, tidak bisa. Peranan negara harus kuat, peranan dunia usaha juga harus menjaga iklim usaha supaya sehat. Peranan masyarakat sebagai kontrol sosial juga harus tetap terjaga. Nah, ini dalam situs lingkungan.com 2010 dijelaskan bahwa sustainability is broadly defined as meeting the need of present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Yang berarti pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhannya. Artinya pengalaman masa lalu jangan sampai ditimpakan ke generasi saat ini. Jadi generasi saat ini hanya menerimanya kayak aja, tapi harus justru lebih inovatif, berkualitas dan terus. Oke, saya kira sudah selesai materi di pertemuan kali ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Saya kira itu. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.